Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Kalian pasti udah bosan kan dengan isu ijazah? Sama sih, saya juga udah bosan teman-teman. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Prof. Gema Astronacci, mantan penasihat senior kantor kepala staf kepresidenan era Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, membeberkan sebuah persentase, data, fakta mengenai negara asing yang sekarang sedang berusaha untuk menghancurkan ekonomi bangsa kita melalui jalur IHSG, melalui jalur dolar, melalui jalur ekonomi global, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya Prof. Gema, Benix juga ikut membongkar bagaimana strategi yang dilancarkan negara asing ini untuk membombardir ekonomi bangsa kita. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu, kalian harus nonton videonya sampai habis. Karena kita juga akan menyaksikan bagaimana mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekarang sedang mengancam pemerintahan Prabowo Gibran akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran layaknya tahun 98 kalau pemerintah tidak bisa memperbaiki kondisi ekonomi bangsa ini, khususnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pertanyaannya, apakah ada korelasi atau benang merah antara aksi mahasiswa ini dengan negara asing yang ingin menghancurkan bangsa kita melalui jalur ekonomi? Nanti kita simpulkan di akhir video. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, dari awal kan suara-suara kritis masyarakat sudah mengungkapkan hal itu. Sehingga ketika Kejaksaan Agung, kemudian juga dalam kasus korupsi yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Jadi kami sangat prihatin. Dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum. Maka dari PDI Perjuangan sejak awal, ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat. Iya. Jadi PDIP itu beberapa waktu yang lalu mengeluarkan instruksi melarang kadernya untuk ikut dalam dapur MBG. Begitulah kurang lebihnya teman-teman. Tapi data dari ICW mengungkapkan, nah lihat ya, yayasan dengan terafiliasi partai politik. PDIP ada 3. Individu dalam yayasan dengan afiliasi politik. PDIP ada 7. Jadi, kata Ibu Nanik SD yang sekarang menjabat sebagai kepala BGN yang baru, ada benarnya kalau semua partai punya dapur MBG. Aduh, nggak usah sok suci deh. Ini partai ini kalau jadi oposisi ya kayaknya sih paling suci gitu. Ya mirip-mirip dengan orang yang sebelah saya nih, si paling suci. Makanya mungkin pikiran mereka ini sama dan connect teman-teman. Aduh. Saya masih ingat dalam periodenya 10 tahun Pak Jokowi, waktu itu saya masih di istana sebagai penasihat senior kepala staf presiden, manuver-manuver yang beliau lakukan itu cukup tough gitu. Sampai akhirnya Freeport pun bisa bekerja sama ya, padahal itu kan cukup berat sebenarnya masalahnya. Jadi mungkin diplomasi yang lebih smooth lah, menurut saya demikian. Ini yang paling gila berikutnya, Sel Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura, Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia, ada apa dengan Singapura? Dan kita langsung bahas, ada apa ini dengan Singapura? Modal kabur dari Indonesia dan tetangga terdekat kita justru pesta rekor di saat yang sama persis. Bukan karena fundamental kita jelek, no, bukan karena itu. Tapi karena yang pegang tombol indeks dan rating bukan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, 13 Februari ada net sell 14 triliun, sedangkan Singapore Straits Index tembus 5.000 pertama kali, 8%, ya. Ada ETF inflow 643 juta Singapura dolar. Saya mulai ngelacak nih, ada duit masuk ke Singapura nih ya. 4 Maret, net sell di Indonesia, STI bertahan di atas 5.000. Padahal Singapura itu marketnya sangat banyak sideways-nya.
Dari tahun 2010, saya bergabung di sekuritas yang kiblatnya ke Singapura. Saya kerja sebagai analis dan saya tahu persis banyak investor Singapura dulu pindah lari ke Indonesia, beli saham-saham kita sebelum ada tangan-tangan nakal ini di balik Singapura, oke? Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Bentuk investasi AS Global Holding Company 47,3% merupakan pola kas negara hub atau negara cangkang, ya. So, kesimpulan satu kalimat, dari seluruh ekonomi Asia hanya Singapura yang masuk papan atas tujuan modal Amerika, melesat dari peringkat 8 ke peringkat 4. Satu liga dengan hub Eropa, Belanda, Luxembourg, itulah yang menjadikan Singapura menjadi simpul utama modal Amerika atau dengan kata simpelnya cangkangnya Amerika untuk ngehajar negara-negara yang perlu didisiplinkan oleh Amerika. Wow, kok kau muncul terus, ha? Kau muncul terus gini pula kayaknya. Tapi wah, itu data yang dibongkar Prof Gema, teman-teman. Dan kalau kalian ingat, beberapa waktu yang lalu Prof Gema juga sempat membuat persentase mengenai kesamaan antara pemerintahan Soeharto dan juga pemerintahan Prabowo yang sekarang ini kondisinya sama, sedang dihajar dari sisi ekonomi oleh Amerika beserta dengan antek-anteknya, teman-teman. Kalau dulu Presiden Soeharto itu dihajar oleh IMF, bahkan ya orang-orang IMF beberapa dari mereka itu mengatakan dengan gamblang bahwa mereka lah yang menyusun rencana strategi untuk menggulingkan Soeharto setelah Presiden Soeharto beberapa tahun kemudian lengser. Ini kan apa ya, mencurigakan. Apakah sekarang akan diulang hal yang sama? Karena kalian ingat juga nggak sih bahwa Purbaya beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan kita sempat menolak pinjaman dari IMF yang nilainya fantastis, dan menurut Purbaya itu yang membuat kening dari orang-orang IMF itu mengkerut, ya dalam artian marah kali ya, kecewa kali ya. Nah, inilah yang mungkin menjadi satu alasan juga kenapa Amerika akhirnya beserta dengan sekutunya tentunya menghajar Indonesia dari sisi ekonomi. Dan sudah banyak ekonomi-ekonomi yang berbicara mengenai kurs dolar sekarang, kenapa seperti itu. IHSG juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof Gema. Ini sudah banyak referensinya, tinggal kita mencari dan mencerna. Jangan mudah terprovokasi agar aksi-aksi mahasiswa ini tidak terjadi di Juni, Agustus, atau Juli. Karena saya kasih clue lagi nih, apakah kalian ingat siapa yang pernah mengatakan bahwa Indonesia akan chaos di Juli dan Agustus? Nah, itu ada clue juga di situ tuh. Jadi silakan teman-teman berfantasi dengan pikirannya sendiri atau menganalisis dengan pikirannya sendiri, ya kan? Karena saya tidak mau menyebutkan nama, takut jadi delik hukum. Nanti saya dilaporkan pula, ya kan? Jangan, bahaya teman-teman. Nih, mahasiswa beri tenggat waktu 18 hari, ancam demo reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2 itu targetnya apa? Presiden Prabowo jatuh. Terus setelah presiden kita jatuh, harga dolar langsung turun, IHSG langsung menguat, ekonomi langsung tumbuh 10%. korupsi langsung hilang di bumi Indonesia ini. Terus rakyat langsung sejahtera gitu. Yang ada negeri ini hancur, bos. Rubuh kita sebagai bangsa. Dan kalau kita tidak cukup kuat di masa transisi itu, mungkin tidak ada lagi yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena berbagai kepentingan dari luar akan segera masuk memecah belah kita. Akhirnya, sia-sia semua yang diperjuangkan pejuang-pejuang kita. Buah dari pengorbanan mereka yang kita nikmati saat ini hilang seketika. Dijadikan tumbal oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengedepankan emosi. Mahasiswa-mahasiswa yang ngebet dicatat sejarah sebagai pahlawan reformasi jilid 2. Dek, emang kalian pikir pulih pasca krisis politik dan ekonomi itu mudah? Wah, Kita sulit. sudah pernah melewati Sulit itu banget. tahun 98. Pemerintah jatuh, tetapi masalah bangsa tidak ikut jatuh bersamanya. Ekonomi kita runtuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan melonjak, kerusuhan terjadi di berbagai daerah, konflik sosial meledak. Dan bangsa ini membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk kembali berdiri tegak. Saat itu kalian belum pada lahir. Mungkin kalian hanya mendengar cerita heroisme senior-senior kalian. Cuma mendengar cerita kepahlawanan mereka. Akhirnya terjebak pada romantisme reformasi itu. Tetapi lupa pada harga yang harus dibayar setelahnya. Ya, menjatuhkan kekuasaan mungkin mudah.
Tetapi mengelola kekacauan sesudahnya tidak semudah itu, bos. Mahasiswa itu harus berpikir sebagai intelektual, bukan sekedar massa yang digerakkan emosi. Republik ini bukan arena eksperimen. Kalau stabilitas nasional runtuh di tengah dunia yang sedang penuh ketidakpastian ini, yang menanggung akibatnya bukan para penggerak aksi, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebelum menyerukan reformasi jilid 2, jawab dulu pertanyaan ini. Apakah kalian sudah menghitung biaya yang harus dibayar bangsa ini setelahnya? Jawab di kolom komentar. Thank you. Aduh, mana dia bisa menjawab, Bang? Mana dia bisa menjawab? Kalau kita lihat sekarang, aktivis-aktivis ini, oposisi-oposisi ini sangat tumbuh subur. Kalau kalian mau jadi oposisi, mau banyak pengikut sekarang ya, kalian cukup maki-maki pemerintah, kalian cukup kata-katain pemerintah, kata-katain MBG, kata-katain KDMP, kata-katain Prabowo, kata-katain Gibran. Cukup itu yang kalian lakukan, sama seperti yang dilakukan mantan ketua BEM UGM. Itu yang dia lakukan. Makanya sekarang dia dielu-elukan oleh mahasiswa, dia dielu-elukan oleh gerakan-gerakan mahasiswa karena keberanian dia mengkritik pemerintah, padahal kritiknya tidak konstruktif. Enggak sama sekali. Apa kritik dia yang konstruktif? Tidak ada, hanya ngata-ngatain. Itu Dadan Hindayana, mantan kepala BGN yang ditangkap. Dia dipecat dan ditangkap itu karena dia tidak bisa tertib, tidak bisa pandai dalam korupsi, tidak bersih. Apa sih omongan-omongan orang ini? SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Apa sih? Hah? Emang kau punya data mengenai carut-marut MBG ini? Emang kau punya data? Dan aksi-aksi mahasiswa seperti ini, mereka nggak sadar. Kadang mereka itu euforia dengan kondisi Indonesia saat ini yang dianggap mereka carut-marut, kemudian dengan penuh emosi, gagah berani turun ke jalan, menganggap dirinya agen paling perubahan, ya kan? Tapi mereka tidak sadar kalau di belakang ini banyak sekali tangan-tangan yang bisa memanfaatkan mereka, yang bisa menunggangi mereka, yang bisa mencapai tujuan negara-negara asing untuk menghancurkan bangsa kita. Salah satunya dengan reformasi, dengan krisis, dengan gejolak rakyat. Itu yang mereka inginkan. Jadi, udahlah, katanya mahasiswa agen perubahan. Sekarang ini sudah era digital yang sangat maju. Ayolah, coba kalian itu cari informasi, cari data, cari referensi yang lengkap, yang komplit. Jangan hanya cari referensi dari oposisi. Coba cari dari orang-orang yang mungkin punya integritas yang tinggi dalam hal ekonomi. Coba dengarkan penjelasan mereka. Contoh Prof. Gema. Prof. Gema ini sering mengkritik pemerintah, sering mengkritik Prabowo, sering mengkritik kinerja-kinerja ekonomi bangsa kita. Tapi beliau juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Dan kritik beliau tidak pernah kasar, tidak pernah kayak preman seperti mahasiswa-mahasiswa ini. Nggak pernah. Beliau sangat konstruktif dalam mengkritik, luar biasa. Dan beliau juga membongkar bagaimana negara asing ingin menghancurkan bangsa kita. Itu yang harusnya kalian lihat, jeli melihat kondisi bangsa, jeli melihat kondisi global. Jangan hanya, dolar naik, aksi, IHSG turun, aksi. Apaan sih? Macam betul aja kalian, ya kan? Aduh. SPPG itu ya, menurut saya adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Macam betul lah kau. Anda mau nantangin 1,5 juta orang yang bekerja di dapur SPPG? Ya. Anda mau nantangin 62 juta orang yang menerima manfaat? Bahwa ada masalah-masalah, iya. Ada yang harus diperbaiki, iya. Tapi itu buat masyarakat, bukan untuk menjilat Prabowo Gibran. Tapi pasti ada orang lain, ini pembungkaman. Ya, betul. Saya baru mau ini pembungkaman segala macam. Ini hantu-hantu Orba kembali. Ini bukan pembungkaman, ini ketertiban. Tapi orang banyak anti dengan kata-kata ketertiban. Kenapa? Mindsetnya chaos. Buat dia, dunia yang baik itulah dunia yang chaos. Yang semua orang serba maunya bisa dia keluarkan. Semua apa yang dia ingin bisa dia ekspresikan. Semua yang ada dalam pikiran dia bisa dia. Enggak begitu. Karena tertib sosial itu syarat keberlangsungan sebuah negara. Enggak ada tertib sosial, negaranya enggak akan lanjut. Benar. Makanya tertib sosial ditaruh di atas segalanya. Mau Anda mau demokrasi sekalipun, tertib sosial harus ada di. Makanya para ilmuwan politik, nah ini sering dipotong nih sama aktivis-aktivis yang so intelek ini. Mereka selalu mengglorifikasi freedom. Betul. Padahal di depannya harus ada responsible freedom. Nah, itulah.
Aktif Kalau makin sopaten. banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan. Bener, negara Singapura sendiri. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia mau kontrol langsung. Monopoli dong ini. Nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain, sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh lu, bakal downgrade lu. Ih, ngatur-ngatur lu duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, tapi ke Indonesia, dan ini kebocoran devisa kita. Makanya teman-teman, aneh, Indonesia itu eksportir sumber daya alam, dibayarnya pakai dolar. Tapi kok rupiah kita melemah terus? Ternyata dolarnya nggak masuk ke Indonesia guys. Dolarnya itu yang menikmati Singapura. So lu nggak usah kaget ketika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan praktek under invoicing, berani melawan oligarki Singapura. Apa yang terjadi? Saham-saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia. Kok yang jatuh malah saham-saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa contohnya? Lihat, First Resources langsung turun 28% guys. Saham Golden Agri turun 18%. MP Evans Group turun 24,2%. AE Plantation turun 21%. This is a fact guys. Ternyata kebijakan Indonesia berhasil membuat bursa di negara lain kolaps. Saham-sahamnya anjlok. Dan lu harus curiga. Loh, apa urusannya? Gue kira ini kebijakan jelek. Harusnya kan kita melawan, kata anjing-anjing peliharaan George Soros tentunya. Tapi kalau lu punya otak sedikit ya, lu buka tuh laporan keuangan First Resources Limited. Di situ lu bisa lihat pendapatan dia dari Singapura berapa sih? Cuma 447 juta dolar. Tapi dari Indonesia 1,1 miliar dolar. Wow, gede banget. Artinya 66% penghasilan First Resources dari Indonesia. Gila perusahaan Singapura. 66% penghasilannya dari Indonesia. Bumi Indonesia, tanah Indonesia. Tapi yang menikmati siapa? Singapura. Lu pikir gak sih? Hati-hati lu makanya diadu domba lu buat nyerang pemerintah lu sendiri lu. Kenapa? Karena oligarki Singapura udah kebakaran jenggok. MP Evans, lu lihat penghasilan dia. Tahun 2025, 99% dari kebun mereka yang di Indonesia. Gila gak 99%? Golden Agri. Lu lihat Golden Agri. Produk mereka apa? Ada palm oil, ada oleochemical. Ternyata revenue dia 20% dari Indonesia. iPlantation tahun 2024 penghasilan dia 99% dari Indonesia, bukan dari Malaysia loh. No, tapi dari Indonesia. Jadi dari sini lu bisa tahu kita itu on the right track sebetulnya. Kenapa? Karena mereka gonjang-ganjing di situ, kebakaran. Ini fakta. Lu bisa cek bursa efek mereka, kebakaran. Saham-saham ini anjlok. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Singapura kaget. Kok biasanya presiden Indonesia itu bisa dikangkangin sama Singapura? Kok yang ini nggak bisa ya? Kok si Prabowo punya nyali ya bertarung sama oligarki internasional ya? Bertarung sama negara Singapura ya? Kebakaran mereka guys. Jadi menurut lu gimana nih? Ternyata betul faktanya Indonesia rugi ribuan triliun. Indonesia berpuluh-puluh tahun dikadalin. Indonesia tidak dapat devisa, devisanya bocor ke Singapura. Tapi kok diem aja ya? Nah sekarang ketika Indonesia punya presiden yang berani nih ngelawan itu semua, kok narasinya malah jadi aneh? Kita harusnya menolak, melawan badan ekspor satu pintu. Kok gitu ya? Padahal sudah terbukti loh. Sudah terbukti berpuluh-puluh tahun negara kita dirugikan ribuan triliun. Giliran kita mau perbaiki kok malah dilawan ya? Dicegah, kompak nih sama asing nih, kompak nih sama pemerintah Singapura menyerang pemerintah Indonesia sendiri. Kenapa ya guys? Ini kayak terkoordinasi loh.
Padahal kalau lu pikir ya memang betul kita butuh devisa itu. Dan betul itu kan dari bumi kita sendiri, kita berhak. Kalau enggak ya nanti orang komennya sama lagi. Kok Indonesia kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin, rakyatnya nggak sejahtera, ya wajar. Karena duitnya nggak masuk Indonesia, duitnya masuk Singapura guys. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Bagaimana analisis dari Prof. Gema Astronaci mengenai sepak terjang atau tangan-tangan jahat dari Singapura, Amerika yang ingin mendisiplinkan Indonesia dari sisi ekonomi. Tapi memang sebuah negara itu akan lemah kalau dihantamnya dari sisi ekonomi, teman-teman. Karena kan gejolak rakyat pasti bakal muncul. Karena ini langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dolar naik, harga-harga naik, ya kan? Saham turun, kelas menengah dan kelas atas juga ngamuk pasti. Karena yang main saham ini kan kelas menengah dan kelas atas. Kalau dolar naik, itu rata lah kenanya. Karena barang-barang elektronik ataupun barang-barang impor juga akan naik harganya. Nah, ini yang membuat negara kita sekarang sedang gonjang-ganjing. Dan coba kalian perhatikan di media sosial, bukan hanya masyarakat atas yang sedang ngamuk karena sahamnya anjlok dan segala macam. Kelas menengah dan kelas bawah juga sama-sama ngamuknya, teman-teman. Dan inilah strategi yang sedang disusun oleh asing untuk menghancurkan bangsa kita. Berkali-kali Pak Purbaya mengatakan fundamental kita baik, fundamental kita baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita kuat. Ya, tapi rongrongan asing juga tidak kalah kuatnya, teman-teman. Dan itulah tugas kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang mungkin masih bisa berpikir positif, masih bisa mengontrol emosinya, harus memberikan stimulus ilmu kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan gambaran, oh seperti ini sekarang kondisi ekonomi kita. Siapa sih yang menyebabkan seperti ini? Oh, ternyata ada negara asing. Oh, seperti ini strateginya. Nah, inilah orang-orang seperti Prof. Gema, Benix juga dibutuhkan di bangsa kita, memberikan analisis-analisis ekonomi yang sangat luar biasa, yang sangat tajam, melihat dari semua sisi. Dan ya kita bisa lihat bagaimana Benix juga beberapa kali dihantam oleh antek-antek asing. Bahkan kalau nggak salah beliau ini pernah ingin disogok atau pernah ingin diberi pekerjaan oleh antek-antek asing biar dia diam, biar dia dibungkam. Cuman tidak bisa. Orang-orang yang mungkin dadanya itu sangat merah putih, mereka ingin melihat bangsa kita tuh maju, teman-teman. Dan memang ya, pemerintahan Prabowo Gibran ini dia fokus untuk memperbaiki pondasi dan juga landasan bangsa kita. Mulai dari ekonomi, bisnis, aliran dana, korupsi. Itu yang sedang dibenahi oleh Pak Prabowo. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.